Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Leila, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Dayani Iksanuddin dengan NIM 2565019. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan penyelesaian program tugas 4 menggunakan bahasa Java. Jadi fokus utama kita kali ini yaitu mengimplementasikan control statement, khususnya menggunakan teknik looping atau perulangan bersarang untuk mencetak pola angka. Baik, kita bisa lihat di slide 13. Di sini kita dimintai untuk mengerjakan tugas berdasarkan NIM ya. Baik, karena NIM saya ganjil, saya akan mengerjakan tugas untuk soal nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan soal nomor 1. Baik, kita bisa lihat di programnya pada soal nomor 1, saya menggunakan control statement berupa nested loop atau perulangan bersarang. Baik, kita bisa lihat di baris 7 ini, di sini saya menggunakan perulangan for, di mana integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 4, i plus plus. Artinya, loop luar ini akan mengontrol jumlah baris mulai dari angka 1 sampai angka 4. Itu sebabnya pada hasilnya nanti kita akan melihat total ada 4 baris vertikal. Kemudian di baris 10, di sini kita masuk ke bagian loop dalam, di mana for dalam kurung integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 7, j plus plus. Nah, sama seperti sebelumnya, loop ini berjalan dari angka 1 hingga lebih kecil sama dengan 7. Loop inilah yang bertugas mencetak deretan angka ke samping. Nah, baik, lanjut di bawah ini, saya menggunakan perintah sistem outprint agar angka 1 sampai 7 tercetak horizontal dalam satu baris. Setelah angka 7 selesai dicetak, program keluar dari loop dalam bentuk perintah, di mana sistem outprint ln. Perintah ini berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris baru, sehingga baris berikutnya tidak menyambung ke samping, melainkan mulai rapi di bawahnya. Baik, sekarang kita lihat hasil run atau output programnya di bawah ini. Baik, sekarang sudah muncul hasil outputnya, di mana baris 1 muncul angka 1 sampai 7. Baris 2 kembali muncul angka 1 sampai 7. Begitupun seterusnya. Jadi hasil ini sudah sesuai dengan permintaan soal, di mana kita dimintai menampilkan matriks angka 1 sampai 7 dengan tinggi 4 baris. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Pada program nomor 3 ini, saya menerapkan konsep control statement berupa nested loop. Berbeda utama dengan nomor sebelumnya adalah penggunaan variabel counter. Baik, pertama, variabel integer counter sama dengan 1. Di sini saya meletakkan variabel ini di luar perulangan agar nilainya tetap tersimpan dan tidak terseret-seret kembali ke angka 1 setiap kali berganti baris. Lanjut, loop luar, i lebih kecil sama dengan 4. Ini adalah pengatur baris. Program ini akan menjalankan proses di dalamnya sebanyak 4 kali ke bawah. Selanjutnya for dalam, di mana j lebih kecil sama dengan 4. Ini adalah pengaturan kolom. Di setiap baris, program akan mencetak 4 angka ke samping. Baik, terakhir perintah counter plus plus. Inilah kunci utamanya. Setelah mencetak angka, nilai counter akan ditambah 1. Jadi setelah mencetak angka 4 di baris pertama, nilai counter menjadi 5 dan langsung digunakan untuk memulai baris kedua. Sekarang kita perhatikan jendela output di bawah ini. Nah, hasilnya adalah matriks 4x4 dengan urutan angka 1 sampai 16. Di mana baris pertama menampilkan 1, 2, 3, dan 4. Baris kedua menampilkan 5, 6, 7, dan 8. Baris ketiga menampilkan 9, 10, 11, 12. Selanjutnya baris keempat, di mana angkanya berakhir di
angka 16. Kita bisa lihat di bawah ini ini penanda bahwa kode ini sudah stabil dan bebas dari error. Sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Di sini tantangannya adalah membuat pola segitiga siku-siku. Perhatikan pada outer loop di baris ke-9 ini, di mana for dalam kurung integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Nah, perulangan ini akan berjalan sebanyak 5 kali untuk membuat 5 baris. Lanjut, kunci utama pola ini ada pada inner loop di baris ke-12. Nah, di mana inner loop-nya adalah for dalam kurung integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus. Berbeda dengan soal sebelumnya yang batasnya angkatnya tetap. Di sini, batas penjumlahan j adalah variabel i. Artinya, jumlah angka yang dicetak ke samping akan mengikuti nomor barisnya. Jika baris ke-1, maka hanya akan mencetak 1 angka. Jika baris ke-5, maka akan mencetak angka 1 sampai 5. Di baris ini, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan sistem outprint ln. Ini digunakan agar setelah satu baris segitiga selesai, program akan turun ke baris berikutnya untuk membentuk pola rapinya. Dapat kita lihat bahwa jendela output hasil running program nomor 5 membentuk pola segitiga. Kita bisa lihat di baris 1 dia hanya muncul 1 angka. Di baris 2 dia hanya muncul 2 angka. Di baris 3 dia muncul dengan 3 angka. Di baris keempat dia muncul dengan 4 angka. Terakhir, di baris kelima dia muncul dengan 5 angka. Pola ini berhasil dibentuk karena batas perulangan dalam yang dinamis mengikuti nilai barisnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini saya tetap menggunakan control statement nested loop. Sekarang bisa kita lihat di programnya. Di sini perhatikan pada outer loop for, di mana integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Nah, loop ini berfungsi sebagai pengendali jumlah baris, sehingga akan ada 5 baris yang terbentuk. Kita bisa perhatikan bahwa kunci perbedaan di nomor 7 ini terletak pada apa yang dicetak. Pada inner loop-nya, batasnya tetap menggunakan variabel i, sama seperti nomor 5, agar membentuk pola segitiga. Sistem outprint yang saya cetak bukan variabel j, melainkan variabel i. Karena variabel i nilainya tetap sama selama berada di baris yang sama, maka angka yang muncul di setiap baris akan seragam. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil runningnya berbentuk segitiga seperti sebelumnya, tapi ada perbedaan dengan penetapan angkanya. Nah, di baris 1 muncul angka 1 karena i sama dengan 1. Dengan 2 dicetak 2 kali. Baris keempat begitupun seterusnya. Terakhir, saya akan menjelaskan soal nomor 9. Nah, di sini pada outer loop atau loop luar, nah, perulangan ini berfungsi untuk menciptakan 5 baris ke bawah. Kita menggunakan simbol lebih kecil sama dengan 5 agar barisnya berhenti tepat di angka 5. Selanjutnya pada inner loop, kita hanya membutuhkan 3 kolom ke samping, sehingga adalah j lebih kecil sama dengan 3. Perlu diperhatikan bahwa di nomor 9 ini adalah perintah sistem outprint karena selama di baris yang sama nilainya i tidak berubah, maka angka yang muncul di baris tersebut akan sama semua. Nah, pada hasil output ini kita bisa lihat bahwa di baris pertama muncul angka 111 karena i bernilai 1. Di baris kedua akan muncul 222 karena i bernilai 2. Sampai seterusnya. Nah, hasil ini sudah sesuai dengan pola yang diminta pada soal nomor 9. Baik, demikian penjelasan saya mengenai tugas 4 pemrograman Java untuk NIM ganjil. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.